Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biazuma Al-Fajri dari kelas R6C ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Akhlak dan Etika. Nomor 1, pengertian akhlak dan keutamaannya. Asal kata akhlak adalah huluk. Akhlak merupakan bentuk jamak, sedangkan huluk adalah bentuk mufrad. Apa maknanya? Bisa bermakna pekerti, bisa bermakna karakter. Namun begitu, secara definisi, akhlak adalah sifat yang melekat pada perilaku seseorang. Tolak ukur untuk menentukan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Maka, apa yang tidak memiliki kesesuaian dengan dua hal tersebut akan dikategorikan ke dalam akhlak yang buruk. Dalam hadis disebut, minumlah seraya duduk, jangan berdiri. Anda minum sambil berdiri, Anda pun disebut memiliki akhlak yang buruk. Seperti yang banyak disampaikan oleh banyak ahli kebaikan, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang yang mengolok-olok Nabi sebagai orang gila, tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi, perihal Nabi dikatakan gila itu tidak benar. Nabi tidak gila, sebaliknya Nabi adalah orang yang memiliki budi pekerti baik. Ini seperti yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Qalam. Satu ketika, ada seseorang yang menanyakan kepada Nabi, apa sebenarnya husnul huluk atau akhlak yang baik? Husnul huluk adalah menjadi seseorang yang mudah memaafkan, memerintah kebaikan, dan jangan pedulikan orang bodoh yang berbuat buruk atau mengatakan buruk tentang itu. Lalu, apa keutamaan akhlak? Dalam satu hadis, Nabi menyampaikan amal paling berat yang diletakkan di mizan adalah bertakwa kepada Allah serta husnul huluk. Nabi bahkan menjawab husnul huluk ketika ditanya, apakah agama itu? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya husnul huluk adalah bagian dasar sebuah agama. Dengan begitu, setiap orang yang agamanya baik, dia selalu memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya, seseorang yang agamanya tidak cukup baik, maka tidak cukup baik pula akhlaknya. Nomor 2, adab atau etika belajar dalam Islam. Setiap umat muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar. Adab belajar ada beberapa dalam Islam, yaitu meluruskan niat ikhlas belajar untuk menentukan ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus, dan membaca doa setelah usai belajar. Itulah beberapa dari adab belajar dalam Islam. Nomor 3, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah SWT mengatakan,
Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Hindari hawa nafsu yang hanya membawa pemimpin kepada kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat luas. Kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di kehidupan dunia sekaligus akhirat. Masyarakat akan menilai apakah kepemimpinan berjalan dengan baik atau tidak. Allah juga akan mengganjar kepemimpinan baik dengan pahala atau bahkan siksaan. Baik, dan terakhir, nomor 4, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yakni syuro, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kita selalu melakukan musyawarah, baik saat di keluarga, di sekolah, maupun di tempat kerja. Dan sedangkan etika, yaitu kegiatan musyawarah yang berperan penting dalam upaya menyelesaikan masalah, terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak. Kegiatan musyawarah menjadi sarana untuk memperoleh ide atau gagasan terbaik dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebuah. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan suatu perselisihan antar peserta musyawarah. Agar perselisihan tersebut dapat dihindari, diperlukan aturan atau etika yang harus dilakukan oleh setiap individu yang mengikuti pelaksanaan musyawarah, yaitu seperti konsisten dan berkomitmen hanya demi satu kebenaran, lalu selalu mengedepankan persatuan, berprasangka baik terhadap setiap individu yang mempunyai pendapat dengan kita, mempunyai harapan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat orang lain, bukan pendapatnya. Dan terakhir, tidak menuruti hawa nafsu. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berpegang teguh pada kebenaran, sesuai dalam surat Syad ayat 26 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.